wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kita semua diberkahi dengan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam 25 Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini. Nah, suatu kebahagiaan tersendiri bertemu dengan anak-anak sekalian di acara Kultum Ramadan yang diadakan rutin tiap tahun di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan mencari ilmu. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk anak-anak semua yang sekarang sedang menempuh pendidikan di MINU Hidayatullah. Nah, dalam mencari ilmu ada 6 syarat. Menurut kitab Ta'lim Muta'alim ada 6 syarat orang itu mencari ilmu. Nah, apa saja syarat itu? Yang pertama adalah dzaka'un atau cerdas. Nah, cerdas ini Allah sudah memberikan potensi pada masing-masing orang. Masing-masing anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Nah, ada lagi kecerdasan yang memang diusahakan atau didapat dengan cara berusaha, belajar. Jadi kecerdasan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, karena Allah sudah membekali kita dengan akal. Nah, tiap orang berbeda-beda kecerdasannya. Ada si A yang cerdas di bidang sains misalnya. Ada yang cerdas dari bahasa, ada yang cerdas secara intrapersonal atau sosialnya. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Jadi masing-masing itu sudah mempunyai potensi. Tidak ada anak itu yang bodoh. Jadi semuanya itu sudah dibekali oleh Allah, tetapi dalam kapasitas yang berbeda-beda. Nah, ini adalah bekal kita. Jadi cerdas yang pertama itu cerdas yang memang sudah dibekali oleh Allah. Dan cerdas kedua adalah cerdas yang diperoleh karena berusaha, karena belajar. Kemudian syarat yang kedua adalah hirsun atau sungguh-sungguh. Dalam artian harus semangat. Dalam mencari ilmu itu semangat, tidak boleh puas. Jadi semakin orang belajar itu semakin haus akan ilmu. Jadi istilahnya tamak akan ilmu itu boleh-boleh saja. Nah, ini memang sebagai siswa, sebagai santri, sebagai orang yang menuntut ilmu, ini ada syaratnya. Jadi harus sungguh-sungguh, harus tamak, harus serakah akan ilmu. Jadi tidak boleh puas dengan apa yang sudah didapatkan. Karena kalau sudah merasa puas, akan bermalas-malasan seperti itu. Jadi sebagai orang yang mencari ilmu itu tidak boleh puas, harus terus berusaha, harus terus punya kemauan untuk berkembang. Kemudian syarat yang ketiga adalah wasdibaru atau sabar. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus sabar. Anak-anak sebagai siswa di mana di sekolah dibekali oleh guru, kemudian ada tugas, ini harus tetap sabar dalam menjalani. Ada ujian, harus sabar dihadapi, bukan malah menghindari. Jadi orang menuntut ilmu memang wajib untuk sabar. Misalnya contoh lagi ketika kita ada di pesantren, itu memang harus prihatin, harus sabar dengan kondisi di mana sabar ini nanti akan menjadi kesuksesan untuk masa depan anak sekalian.
Kemudian yang keempat adalah wabulur, jadi biaya. Nah, biaya ini selalu mengikuti orang mencari ilmu. Jadi memang ada istilah suatu pendidikan, lembaga pendidikan yang berkualitas tentunya akan semakin berbayar. Nah, itu memang sebanding, karena sesuai dengan kitab ini, orang yang mencari ilmu itu memang harus ada biaya. Walaupun mendapat beasiswa misalnya, pendidikan gratis, tetap ada biaya yang harus dibayarkan. Misalnya contoh, ada harus makan, harus mengeluarkan biaya, itu tetap ada. Jadi tidak ada yang namanya kosongan, jadi wis pasrah mengeluarkan. Jadi tetap ada biaya. Biasanya juga biaya di sekolah-sekolah yang berkualitas itu memang ada untuk mencukupi sarana prasarana. Dan juga kalaupun memang ada pendidikan yang gratis, tetap ada biaya yang dikeluarkan. Misalnya ya biaya untuk kehidupan, kalau misalnya kuliah itu biaya untuk kos, untuk tempat tinggal, itu ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anak-anaknya, untuk mendukung pendidikan putra-putrinya. Kemudian syarat yang kelima adalah wa irsyadu ustadu, jadi harus dibimbing oleh guru, karena tidak boleh anak-anak belajar sendiri. Belajar sendiri siapa yang akan, ini yang akan membetulkan, siapa yang akan mengarahkan? Tidak ada kalau belajar sendiri. Jadi orang mencari ilmu itu harus ada gurunya yang akan mengarahkan anak-anak. Guru ini juga penting. Selain dari barokah guru, jadi dengan doa-doa guru itu untuk keberkahan ilmu anak-anak semua. Selain itu juga supaya sanad ilmunya jelas. Kalau ada guru yang menuntun. Jadi bagi anak-anak yang kelas 6 yang nantinya mau mondok, misalnya mau pilih pesantren, pilihlah pesantren yang jelas sanad keilmuannya. Jadi ada gurunya, siapa ini gurunya, siapa pengasuhnya. Jadi bukan untuk anak-anak nanti untuk memilih pesantren kalau sudah lulus nantinya. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah waktu zaman, yaitu waktu yang lama. Jadi orang mencari ilmu itu memang waktunya lama, berproses, tidak langsung ini langsung pintar, langsung sarjana, tidak. Tetapi ditempuh mulai dari misalnya pendidikan TK, kemudian seperti sekarang SD atau MI, dilanjutkan kemudian 6 tahun berikutnya SMP atau MTS, kemudian SMA atau Aliyah, kemudian kuliah S1, S2, S3, kemudian mencari gelar profesor. Jadi ilmu itu berkelanjutan, waktu yang lama, bahkan mencari ilmu itu sampai orang itu meninggal. Seperti itu. Jadi wajib hukumnya kita mencari ilmu. Jadi syarat yang keenam adalah waktu yang lama. Kita mencari ilmu itu memang berproses. Terus tidak pernah ada kata puas, tidak pernah ada kata, saya sudah pintar, sudah selesai, tidak. Jadi mencari ilmu itu terus nanti sampai kita meninggal, itu wajib. Itu yang saya sampaikan tentang 6 syarat mencari ilmu. Jadi ada kecerdasan, kemudian semangat atau sungguh-sungguh tekun. Yang ketiga adalah sabar, kemudian biaya, dan yang kelima adalah dibimbing oleh guru, dan yang keenam adalah waktu yang lama. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu 6 syarat mencari ilmu itu, anak-anak akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan nantinya akan diperoleh ilmu yang barokah, yang manfaat, yang kelak akan mengiringi kesuksesan anak-anak
semua di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.